Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menggelar rapid test gratis bagi puluhan masyarakat pengguna jalan di Kota Mataram. Seorang pemuda pelaku pencurian dengan pemberatan diringkus tim Puma Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena kembali beraksi dan telah lama masuk daftar pencarian orang. Anak kembar siam dempet asal Dusun Lendang Atas, Desa Jurit Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, hingga saat ini belum bisa menjalani operasi pemisahan badan karena terkendala biaya. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menggelar rapid test gratis bagi puluhan masyarakat pengguna jalan di Kota Mataram. Selain mendukung gerakan pemerintah daerah menekan resiko penyebaran COVID-19, rapid test juga digelar sebagai rangkaian peringatan HUT Bayangkara yang ke-74. Langkah antisipasi menekan resiko penyebaran COVID-19 terus digelar pemerintah daerah dan instansi di daerah. Di Kota Mataram, Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menerjunkan puluhan tim medis dari Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk menggelar layanan rapid test gratis bagi masyarakat. Rapid test dilakukan dengan sistem drive-thru menggunakan satu unit mobil milik Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB menyasar masyarakat pengguna sepeda motor maupun kendaraan roda 4 yang melintas dengan kuota dibatasi 50 orang per hari. Selain sebagai dukungan atas upaya menekan resiko penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan pemerintah daerah, rapid test juga dilakukan sebagai bagian dari rangkaian Bakti Kesehatan Peduli COVID menyambut HUT Bayangkara ke-74. Jadi kita mengadakan beberapa pelayanan. Semua pelayanan kita tingkatkan, terutama di kesehatan. Kita lakukan ini juga dalam rangka Hari Bayangkara ke-74. Fotonya akan kita batasi karena kita mungkin nanti bertahap kita laksanakan bertahap, tetapi dengan pelayanan cepat dan hasilnya juga cepat. Ini kuotanya 50 orang dulu. Rencananya sampai kapan ini Pak secara bertahap? Nanti berikutnya kita akan kita diskusikan sesuai dengan kemampuan kita juga pada persediaan rapid yang ada. Meski tidak menemukan adanya warga yang reaktif dalam rapid test yang dilakukan, langkah sinergi akan terus dilakukan Polda Nusa Tenggara Barat bersama Mapolres di 10 kabupaten kota sebagai bagian dari komitmen mendukung gerakan pemerintah memerangi COVID sesuai amanat Kapolri. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan, melaporkan. Setelah sempat ditutup selama 3 pekan, aktivitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Kabupaten Lombok Tengah kembali dibuka untuk umum. Aktivitas rumah sakit tersebut dibuka pasca seluruh tenaga medis yang sebelumnya terkonfirmasi terpapar COVID, kini sudah sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa. Setelah sempat terhenti karena sejumlah tenaga medis terpapar virus COVID-19, aktivitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Praya Lombok Tengah sejak awal pekan ini kembali dibuka seperti biasa. Kembali beroperasinya semua layanan di RSUD Praya menyusul puluhan tenaga medis yang sempat terkonfirmasi terpapar COVID, kini telah dinyatakan sembuh dan mulai beraktivitas memberikan pelayanan kesehatan. Langkah pembukaan layanan seluruh poliklinik di rumah sakit sendiri dilakukan pemerintah daerah mengingat RSUD Praya saat ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID berikut melayani pasien dengan keluhan penyakit lainnya. Terkait beroperasinya kembali RSUD Praya, pihak rumah sakit menjamin seluruh tenaga medisnya sudah sehat dan siap melayani pasien sehingga warga tidak perlu takut untuk datang dan berobat. Pelayanan rumah sakit sudah normal seperti biasa, tapi tetap memakai masker, tetap memakai jaga jarak, protokol kesehatan COVID. Ya, kesehatan COVID. Sudah semua masuk semuanya sejak seminggu yang lalu. Berdasarkan data terbaru tim gugus tugas COVID-19, saat ini jumlah pasien COVID di Kabupaten Lombok Tengah terpantau menurun dari sebelumnya, dengan sisa pasien dirawat berjumlah 21 orang, sementara 85 orang dinyatakan sembuh dan 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan, melaporkan.
Memasuki bulan Juni 2020, jumlah kasus pasien terjangkit demam berdarah di Kabupaten Lombok Timur masih cukup tinggi meski menunjukkan angka penurunan. Berdasarkan data jumlah pasien pada bulan Mei hingga Juni, jumlah kasus DBD mencapai angka 395 kasus, menurun 15% dari pasien DBD 2 bulan sebelumnya. Selain terus mengevaluasi penanganan COVID, langkah atensi pada jumlah pasien demam berdarah juga terus dilakukan di daerah. Di Kabupaten Lombok Timur, jumlah pasien terjangkit demam berdarah saat ini masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, mencapai 395 orang dalam jangka waktu 2 bulan mulai Mei hingga Juni. Jumlah tersebut terkonfirmasi menunjukkan penurunan sekitar 15% dibanding pada 2 bulan sebelumnya, yang mencapai angka 443 kasus yang telah tertangani medis. Meski menunjukkan tren penurunan, namun pemerintah daerah sendiri menyatakan masih terus melakukan atensi dan terus melakukan langkah pencegahan berupa sosialisasi dan pengasapan di sejumlah lokasi yang ditemukan kasus DBD. Kalau kita melihat jumlah kasus DBD dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei ini, tertinggi adalah pada bulan Februari sebanyak 147, kemudian diikuti pada bulan Maret sebanyak 114 kasus. Meski belum ditemukan kasus kematian akibat demam berdarah di Kabupaten Lombok Timur, namun langkah pencegahan dan penyadaran masyarakat akan bahaya demam berdarah harus terus dilakukan karena menjadi salah satu penyakit yang memiliki resiko kematian cukup tinggi saat ini. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Kuota jumlah penerima paket jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Lombok Barat pada tahap 2 bertambah belasan ribu paket dari sebelumnya. Bertambahnya kuota warga penerima manfaat membuat pemerintah daerah harus bekerja ekstra melakukan validitas data dan peningkatan kualitas sembako yang akan disalurkan. Langkah penyaluran paket bantuan stimulan masyarakat terdampak COVID-19 tahap 2 mulai dipersiapkan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Berbeda dari total jumlah warga penerima manfaat sebelumnya yang hanya berjumlah 21.000 keluarga, pada penyaluran bantuan tahap kedua, jumlah penerima sembako jaring pengaman sosial bertambah 15.000 menjadi 36.000 keluarga. Angka tersebut mencapai 80% dari jumlah sebelumnya berdasarkan data verifikasi terbaru yang dilakukan pemerintah daerah bagi warga penerima manfaat stimulan COVID-19 di Kabupaten Lombok Barat. Bertambahnya jumlah warga penerima manfaat mengharuskan pemerintah daerah harus lebih selektif dalam langkah verifikasi data warga penerima di 119 desa yang ada, serta melakukan pengawasan terhadap kualitas sembako yang akan dibagikan. Konfirmasi ke Dinsos, kita welcome langsung. Kalau kita lihat ini, kalau di data mereka di masing-masing desa tahap 1 kan sudah mereka verifikasi ulang, dan ini mereka sudah, kalaupun yang double kemarin itu mereka atau yang double program ataupun apa kan kita sudah tahan ganti seperti itu kan kembali. Dalam mekanisme penyaluran JPS tahap kedua, pemerintah daerah tetap akan menerapkan skema penyaluran seperti sebelumnya dengan menjalin kerjasama dengan BUMDes dalam pengadaan barang dengan proses penyaluran dipantau oleh pihak dinas sosial di lapangan. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Seorang pemuda pelaku pencurian dengan pemberatan diringkus tim Puma Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena kembali beraksi dan telah lama masuk daftar pencarian orang. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Pemuda berinisial AE 37 tahun warga desa Menemeng, Lombok Tengah akhirnya berhasil diringkus tim Puma Satreskrim Polres Lombok Barat karena aksinya yang kembali meresahkan warga. AE diburu petugas karena kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan sekitar setahun lalu, sehingga dirinya masuk dalam daftar pencarian orang berdasarkan keterangan seorang rekannya berinisial SA yang telah dahulu ditangkap dalam kasus yang sama. Aksi pelaku kembali meresahkan setelah sempat kabur ke Kalimantan dan kembali melakukan aksi curat di 2 TKP berbeda di wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat dengan membobol rumah para korban dan masuk dalam atensi petugas. Setelah dilakukan pengejaran, pelaku akhirnya berhasil diringkus dan terpaksa ditembak karena tidak kooperatif dan menyerang petugas saat hendak ditangkap. Selain meringkus pelaku, petugas juga menyita HP, sepeda motor, buku tabungan dan uang tunai serta senjata tajam dan cukit sebagai barang bukti. Bersangkutan sudah kembali dan melakukan perampokan kembali di wilayah Gunung Sari, Polresta Mataram. Sepulangnya dari
Mataram ngerampok, kita sanggong mau pulang ke Lombok Tengah rumahnya, kita dapat terjadi aksi saling kejar mengejar antara anggota tim Puma dengan para pelaku. Apa yang kamu ambil? HP. Terus? Sama tas. Dari Kalimantan. Berapa lama? 3 bulan. Terus sebelum kami tangkap malam itu kamu habis ngerampok. Di mana? Di Gegutu, Gunung Sari. Apa aja yang kamu ambil? Uang sama HP. Atas perbuatannya melakukan aksi pencurian dengan pemberatan, pelaku dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan, melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat memusnahkan ratusan gram narkotika jenis ganja dan sabu yang merupakan hasil pengungkapan kasus selama 6 bulan terakhir. Pemusnahan barang bukti tersebut sesuai dengan amar putusan pengadilan dan perintah undang-undang yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah pemusnahan barang bukti narkotika kembali digelar petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat sebagai langkah penegakan hukum dalam kasus narkotika yang ditangani. Proses pemusnahan dilakukan pada barang bukti 400 gram ganja dan 24 gram sabu dengan cara dibakar dan diblender agar tidak bisa dimanfaatkan kembali. Langkah pemusnahan sendiri merupakan tindakan hukum yang sesuai dengan amar putusan pengadilan dan perintah undang-undang yang kasusnya telah dinyatakan ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Adapun barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan kasus narkotika yang ditangani Polres Lombok Barat dalam jangka waktu 6 bulan terakhir mulai Januari hingga bulan Juni 2020. Kami melakukan pemusnahan sudah hasil koordinasi dari rekan-rekan yang dari jaksa, mendapat persetujuan dari jaksa terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yaitu pemusnahan barang bukti. Data Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat mencatat angka pengungkapan kasus narkotika dalam periode Januari hingga Juni menunjukkan tren peningkatan dengan jumlah kasus yang berhasil diungkap mencapai 8 kasus hingga saat ini. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan, melaporkan. Karena merasa ditolak untuk bekerja, 4 orang perwakilan calon pekerja Pasar Pancor mendatangi kantor DPRD setempat untuk mengadukan nasib mereka. Terkait hal tersebut, pihak kepala pasar sendiri membantah penolakan para calon pekerja, namun harus melakukan koordinasi dengan Pemda terkait sumber gaji yang akan mereka terima nantinya. Sebanyak 4 orang calon pekerja Pasar Pancor, Kabupaten Lombok Timur, mendatangi kantor DPRD setempat untuk mengadukan kejelasan nasib mereka untuk bekerja. Kehadiran perwakilan calon pekerja pasar tersebut untuk menyampaikan kasus penolakan SK mereka yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Lotim oleh Kepala Pasar tempat mereka akan bekerja. Selain menyampaikan keluhannya karena belum bisa bekerja sesuai SK, para warga juga meminta pihak DPRD agar menjembatani kasus mereka agar diakomodir dengan baik dan bisa bekerja sesuai harapan. Ketua, tapi tidak menerima SK sama kepala pasar. Siapa yang tidak menerima? Oleh Bapenda? Iya. Yang tidak menerima siapa? Kepala pasar. Oh, kepala pasar. Alasannya apa? Alasannya katanya enggak, dari mana gaji Anda, gitu aja. Gitu. Berapa jumlah yang di 4 orang. Udah mulai masuk sudah atau belum? Belum. Oh, belum. Dari pas kita mengajukan SK belum diterima. Sementara dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak kepala pasar membantah melakukan penolakan. Namun saat ini masih harus berkoordinasi tentang sumber gaji yang akan mereka terima yang sampai saat ini belum ada komunikasi dengan pihak Bapenda. Penolakan tidak ada. Yang saya pertanyakan, kalau SK Bupati itu haram, saya tolak. Cuman yang saya pertanyakan, siapa dulu yang menggaji? Karena di sana tanda tangan kepala badan. Bukan bupati di SK itu. Dan kalaupun memang Pak Bupati yang me-SK-kan, yang ada pun akan kita sisip dan nanti. Bagaimana cara kita supaya yang sudah struktur yang kita buat ada tempatnya kerja, yang dimasukkan pun ada tempatnya bekerja. Agar tidak menjadi polemik di masyarakat, dalam waktu dekat pihak Dewan dan Pemda berencana akan mengumpulkan para pihak untuk mengakomodir tuntutan para pekerja dengan solusi yang terbaik. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan, melaporkan.
Akibat pandemi COVID-19, rencana pembangunan gedung sekolah menengah pertama SMPN 2 Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dipastikan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Tertundanya pembangunan salah satu sekolah negeri tersebut patut disayangkan, mengingat kondisi sekolah lama yang saat ini sudah tidak layak untuk digunakan. Beginilah kondisi bangunan gedung dan ruang kelas darurat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat yang saat ini terlihat memprihatinkan dan tidak layak digunakan. Sebelumnya bangunan sekolah darurat tersebut menjadi solusi sementara oleh pemerintah daerah karena lokasi SMPN 2 sebelumnya disengketakan warga sehingga harus dipindah ke lokasi yang baru. Dalam rencana awal, pemerintah daerah mentargetkan proses pembenahan bangunan sekolah akan dilakukan pada bulan April 2020 dengan total dana sebesar 1,4 miliar yang bersumber dari dana insentif daerah. Selain karena kendala pandemi COVID-19, tahapan pembangunan SMPN 2 saat ini harus tertunda karena anggaran pembangunan gedung sekolah juga terkena realokasi untuk penanganan COVID-19 sehingga tidak bisa dipastikan kapan pembangunan akan dilakukan. Kita nunggu karena memang kan ini karena COVID aja sekarang, karena COVID-19. Jadi kan saya selalu kita minta dinilai juga dengan sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Memang April perencanaannya itu bulan Februari itu sudah mau tayang dan COVID. Penundaan rencana pembangunan sekolah untuk kebutuhan pendidikan anak bangsa patut disayangkan karena akan menyebabkan aktivitas belajar mengajar di sekolah akan terhambat serta mengurangi kenyamanan para guru dan siswa. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan, melaporkan. Anak kembar siam dempet asal Dusun Lendang Atas, Desa Jurit Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, hingga saat ini belum bisa menjalani operasi pemisahan badan karena terkendala biaya. Selain dana yang kurang, tim dokter spesialis yang menangani masih mempertimbangkan keselamatan sang balita jika harus dioperasi di masa pandemi saat ini. Inilah Inaya dan Anaya, bocah kembar siam dempet usia 1,3 tahun asal Dusun Lendang Atas, Desa Jurit Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang hingga saat ini urung melakukan operasi pemisahan karena sejumlah kendala teknis. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun redaksi, penundaan proses operasi pemisahan Inaya dan Anaya merupakan yang ketiga kalinya setelah sempat direncanakan sejak akhir tahun 2019 lalu oleh tim medis. Selain karena terkendala belum cukupnya biaya operasi pemisahan, tim medis juga masih mempertimbangkan keselamatan kedua balita tersebut jika harus dioperasi di tengah pandemi saat ini. Dalam rencana awal, proses operasi Inaya dan Anaya akan dilakukan di RSUD Dr. Sujono Selong dengan mendatangkan sejumlah dokter spesialis dari Surabaya dengan total biaya operasi dan pemulihan pasien ditaksir mencapai 1,5 miliar. Tingginya biaya operasi untuk buah hatinya membuat orang tua Inaya dan Anaya mengaku pasrah dan berharap ada bantuan dari pemerintah dan donasi para relawan. Sudah 3 kali ditunda. 3 kali tunda ya? Iya. Hanya satu harapan saya, semoga secepatnya dipisah atau dioperasi. Untuk operasi ini tentu saja ada persiapannya. Yang pertama jelas adalah tim operasi kembar siam itu sendiri. Inilah yang kemudian sekarang ketika pandemi COVID ini menjadi problem ya, karena Surabaya masuk. Sehingga ini yang menyebabkan mereka belum bisa datang ke Lombok Timur untuk melakukan operasi. Terkait rencana tindakan operasi bagi Inaya dan Anaya, pihak rumah sakit bersama pemerintah daerah saat ini masih terus berkoordinasi dengan para tim medis untuk menentukan waktu operasi pemisahan agar bisa dilakukan dengan lancar tanpa adanya resiko kesehatan lainnya bagi keduanya. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Memasuki tatanan kehidupan normal baru, sejumlah objek wisata andalan di Kabupaten Lombok Tengah sudah mulai dipadati oleh wisatawan domestik. Antusiasme warga meramaikan kawasan wisata terjadi sebelum pemerintah daerah resmi membuka kawasan destinasi pasca 3 bulan ditutup akibat pandemi. Antusiasme menyambut tatanan kehidupan normal baru disambut masyarakat dengan meramaikan kawasan wisata di sejumlah daerah. Di Kabupaten Lombok Tengah misalnya, meski belum dibuka resmi pemerintah, sejumlah kawasan wisata telah ramai dengan pengunjung khususnya wisatawan lokal yang datang untuk berlibur. Seperti yang terlihat di kawasan wisata Bukit Merese Mandalika,
para pengunjung terlihat memadati kawasan perbukitan setelah destinasi tersebut selama 3 bulan ditutup oleh pemerintah daerah karena dampak pandemi. Ironisnya, sejumlah wisatawan tampak datang ke kawasan tersebut tanpa mengenakan masker dan tidak menerapkan standar protokol kesehatan seperti yang diimbau oleh pemerintah. Merespon hal tersebut, pemerintah daerah menekankan para pengelola wisata agar mengingatkan para pengunjung untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mencegah resiko penularan COVID-19 dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Ada beberapa yang perlu dibantu di objek-objek wisata, misalnya termogan untuk mengukur suhu tubuh mereka yang masuk ke kawasan wisata. Kemudian mungkin alat untuk cuci tangan, termasuk desinfektan. Meski tidak mempersoalkan dibukanya kembali kawasan wisata oleh para pengelola, namun pemerintah daerah akan melakukan pengawasan penerapan standar protokol kesehatan dalam rangka mencegah COVID memasuki fase normal baru. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan.